Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan tentang kepemimpinan dalam menyongsong merdeka belajar di masa pandemi. Pendidikan menjadi elemen penting dalam memajukan bangsa Indonesia ini. Tetapi jika kita tidak bisa memanfaatkan sarana pendidikan yang ada, maka bangsa kita tidak akan maju dan berkembang. Ilmu pengetahuan yang juga bisa menjadi pegangan saat kita memecahkan masalah di hidup kita. Jika kita fakir ilmu, maka bagaimana kita akan memecahkan masalah dalam hidup ini? Mencari ilmu dan belajar bisa di mana saja. Walau sejatinya kita belajar dan menuntut ilmu di sekolah atau lembaga formal lainnya. Yang penting kita harus selalu mau belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Bagi para guru, jangan lelah untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Dan untuk para siswa, jangan lelah menuntut ilmu agar kalian menjadi penerus bangsa. Dalam penggalan pidatonya, Menteri Pendidikan dan Budaya Bapak Nadiem Anwar Makarim memaparkan, sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadang kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh, namun kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi wali murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan. Dari pemaparan Bapak Mangdiput tersebut, tersimpan makna dan harapan bagi semua kalangan untuk bersama-sama ikut bergotong royong dalam situasi yang sedang terjadi. Dalam arti lain, semua kalangan punya peran penting, tidak hanya guru, namun juga lingkungan terdekat anak, yaitu keluarga. Dengan cara terus mencari alternatif dan saling berkolaborasi menentukan langkah efektif dalam proses pembelajaran anak yang jauh dan bersistemkan daring. Adapun konsep merdeka belajar sudah kita berikan menjadi efek akibat berubahnya pandemi COVID, namun menjadi potensi mengakselerasi bahwa merdeka belajar adalah konsep memberikan kemerdekaan dunia pendidikan untuk kita berinovasi. Merdeka belajar artinya guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Merdeka Belajar menjadi salah satu program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang bahagia. Mengapa Merdeka Belajar perlu segera diterapkan? Apakah anak-anak sekarang belajar dalam kondisi yang tidak merdeka dan tidak bahagia? Banyak hal yang menjadi contoh aktivitas guru dan siswa di kelas yang memang masih banyak membebani siswa yang akhirnya terbelenggu kemerdekaan siswa dalam belajar. Dalam hal ini, yang perlu dikembangkan adalah guru sebagai kunci utama keberhasilan merdeka. Belajar baik bagi guru maupun gurunya sendiri. Bagaimana menyediakan guru-guru yang kompeten yang dapat memberikan kemerdekaan belajar? Guru-guru perlu didorong untuk menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif yang memungkinkan siswa belajar lebih merdeka sesuai kemampuan dan potensinya. Dalam hal ini, keberadaan TIK bukan sebagai mata pelajaran, tetapi terintegrasi dalam pembelajaran. Ada banyak model-model pembelajaran inovatif yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran yang salah satunya adalah model blended learning,
yaitu merupakan model pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena dengan model blended learning, pembelajaran lebih bermakna karena keragaman sumber budaya yang mungkin dapat lebih diperoleh. Jadi dalam prosesnya, selain siswa belajar di kelas sesuai jadwal yang sudah dibuat, juga belajar online ini bisa dimanfaatkan untuk pemberian materi atau informasi dari guru terkait materi, forum diskusi, pemberian tugas, serta pengumpulan tugas oleh siswa. Pembelajaran online dalam blended learning ini bisa dimaksimalkan oleh guru untuk memungkinkan siswa belajar lebih mandiri, tidak terikat waktu, tempat dimanapun dan dimanapun sesuai kemampuan siswa. Dan ini bisa menjadi solusi terbatasnya keluhan sebagian guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memberikan sedikit solusi pembelajaran di masa pandemi ini, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.